no, no, I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny it, no, no, I get up, no, 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 I get up. Halo sobat-sobat RMI. Selamat datang kembali di RMI, Rangkuman Movie Internasional. Bagi Anda pecinta film drama, saya rekomendasikan untuk menonton drama ini dan kali ini RMI akan menceritakan alur film drama China terbaru yang berjudul The Forbidden Flower tahun 2023. Film ini dibintangi aktor tampan Jerry Yan. Ran tiba-tiba sudah di depan rumahnya dan Xiao Han bilang, "Apa ada urusan?" Ran menjawab, "Kali ini ada urusan." Di belakang Ran ada anak kecil itu dan memanggilnya ayah. Setelah anak kecil itu memanggil ayah, Ran bertanya ke Xiao Han, "Kamu sudah punya anak?" Xiao Han memberitahu kalau jangan menyebut namanya kalau di luar. Dan anak kecil itu ternyata anak dari kakaknya. Anak kecil itu meminta Xiao Han untuk jadi ayahnya. Ran meminta untuk bicara di dalam rumah karena membawa banyak makanan dan buah-buahan. Xiao Han bertanya bagaimana mengenal keponakannya itu dan Ran bilang bertemu saat membeli di supermarket dan ketika mau menceritakan yang sebenarnya Ran melihat anak itu dan dia tidak tega lalu bilang tidak sengaja menabraknya di supermarket dan lukisannya terbang keluar jadi aku membawanya kembali padamu. Xiao Han keluar dan pergi membeli sesuatu. Ran menyuruh anak itu makan apel dan dia tidak mau. Dia menuduh pria di supermarket adalah pacarnya dan Ran berdalih bukan pacarnya. Anak kecil itu mengira Ran pembohong tapi Ran akan menjelaskannya setelah pamannya datang. Anak itu bilang kelak kalau sudah punya uang akan mengembalikan uangnya itu dan anak itu menyebut Ran pembohong, orang jahat, siluman jahat. Ran lalu menjelaskan kalau mencuri barang orang lain itu salah dan dia ingin menjelaskan ke pamannya akan mengantarnya ke studio untuk belajar melukis di sana. Ran juga tidak hanya mengajarinya secara gratis tapi juga memberinya bahan untuk melukis. Anak itu bertanya apa benar kamu akan mengajariku melukis? Ran dengan menaruh apel di matanya bilang itu tergantung kamu mau percaya dengan kata-kata seorang pembohong atau tidak. Paman Han Yu itu juga bertanya tentang tukang kebun yang hebat dan katanya temannya Pang Zi dan dia bertanya namanya. Pang Zi menyebut Xiao Han dan bilang serahkan saja pekerjaannya ke dia. Dia pasti akan melakukan pekerjaan yang hebat. Setelah lama menunggu Xiao Han datang dengan membawa makanan. Ran bertanya apakah sibuk belakangan ini dan Xiao Han menjawab sibuk. Ran lalu menawarkan untuk menjaga keponakannya Kuan Kan di siang hari dan biarkan dia datang ke studio aku akan mengajarinya melukis, namun Xiao Han mengatakan tak perlu merepotkanmu, karena Xiao Han akan mengantarnya ke kampung halamannya. Xiao Han lalu memanggilnya untuk makan, melihat raut mukanya agak kecewa Ran menghiburnya dan mengatakan jangan didengarkan aku akan membujuknya. Ran menghampiri Xiao Han yang ada di rumah bunga. 不吃饭。我等你。 Xiao Han bertanya kenapa tidak makan, dan Ran menjawab ingin makan bersama jadi dia menunggunya. Xiao Han juga mengatakan kalau berpakaian seperti itu akan digigit nyamuk dan dia menyuruhnya untuk ganti celana. Ran tidak membawa celana kemari jadi minta tolong ke Xiao Han untuk mengusir nyamuk. Ran bertanya ini bunga bougainville jenis apa ke Xiao Han, tapi dia tidak tahu yang di depannya itu bunga kaktus. Ran bertanya kenapa kaktus tidak mekar dan tidak berbunga, Xiao Han menjawab mungkin jodohnya belum tiba. Ran terus memandangi wajah Xiao Han, dan kemudian memegang wajahnya, Xiao Han pun kaget, tapi Ran bilang ada nyamuk tapi sudah pergi terbang. Xiao Han mengatakan kalau ada nyamuk di pahanya dan Ran bilang Xiao Han sengaja tidak bilang. Tiba-tiba Ran pusing dan mau jatuh namun Xiao Han memegangnya dan tangannya menyentuh bunga kaktus hingga berdarah. Minta maaf ke Xiao Han dan tangannya yang keluar darah dihisap oleh Ran. Xiao Han terbawa perasaan dan ketika ingin mencium Ran, Kuan Kan memecahkan gelas dan berteriak. Xiao Han datang melihat gelas pecah dia bertanya kenapa, lalu dia menyuruhnya duduk. Ran dengan sedikit agak kesal karena gagal dicium bertanya ke Kuan Kan kenapa pergi ke dapur dan memberitahunya seharusnya minum di ruang tamu karena ada dispenser. Xiao Han menyuruh Ran pulang dan istirahat tapi Ran mengira dia mengusirnya terlalu cepat.
Kemudian beralasan kakinya yang digigit nyamuk sakit dan minta salep untuk mengobatinya. Xiao Han bilang ada di lantai 2, tapi Ran ingin pergi ke kamar Xiao Han, namun Kuan Kan dengan cepat berkata biar aku saja yang mengambilnya di atas. Ran tersenyum dan rencananya berhasil, kemudian dia bertanya ke Xiao Han kenapa nyamuk di rumahnya tidak menggigitnya tapi hanya aku. Xiao Han menjawab mungkin nyamuk menyukai orang dengan pikiran yang tidak yang sederhana. Ran mendekati Xiao Han sambil berkata siapa yang disukai nyamuk atau kamu? Xiao Han bilang aku tidak menggigit. Dan maksud pertanyaan adalah apa Xiao Han menyukai orang yang tidak berpikiran sederhana. Mendengar itu Xiao Han mendengarkan bibirnya ke kuping Ran dan bilang, kau tebak saja. Ran berpamitan pulang lalu Xiao Han bilang pulang dan perlahan-lahan menebak. Ran tersandung mendengarnya, Xiao Han tersenyum. Malam hari Ran tidak bisa tidur karena terus memikirkan perkataan Xiao Han, kemudian ia tersenyum. Ternyata malam itu Xiao Han juga memikirkan Ran. Kuan Kan datang dan Xiao Han bertanya kenapa belum tidur. Tujuan Kuan Kan malam cuma ingin tahu besok apa dia akan mengantarkannya pulang. Xiao Han bilang kalau dia sudah terbiasa hidup sendiri dan makannya tidak teratur jadi dia takut. Kuan Kan memaksa ingin tinggal beberapa hari lagi dengan Xiao Han dan bilang akan patuh, jika tidak masak dia akan masak mie sendiri. Xiao Han menyuruhnya tidur karena sudah malam. Dia meminta saat masuk sekolah baru dia mau diantar pulang. Ran sedang mengajar lukisan ke muridnya dan dia melihat di depan ada Xiao Han dan Kuan Kan. Ran keluar menemui mereka, dan Xiao Han bilang kalau Ran pernah menawarkan belajar melukis di studio saat dirinya sibuk apa masih berlaku. Tentu saja sahut Ran. Xiao Han lalu menitipkan Kuan Kan di studio karena hari ini dia sibuk. Ran membawanya masuk dan menyuruh murid-muridnya istirahat. Ran memperlihatkan lukisan-lukisannya yang terpampang di dinding ke Kuan Kan dan meminta pendapatnya tapi Kuan Kan hanya bilang biasa saja. Tentu membuat Ran sedikit kesal sampai dia malas mau mengajarinya tapi Kuan Kan mengingatkan kalau Ran pernah bilang mau mengajarinya. Kuan Kan bertanya ke Ran, kamu suka melukis bunga apa karena pamanku suka menanam bunga jadi kamu menyukai lukisan bunga. Ran memperlihatkan bahan yang sudah ia beli untuknya. Paman Han Yu rupanya suka saat Xiao Han merawat tanaman bunganya dan berpikir ucapan Pang Zi memang benar. Bibi penjaga kaget saat Han Yu bertanya Ran ada di mana, spontan dia bilang sedang tidur. Han Yu langsung naik ke atas namun bibi penjaga menghalanginya karena Ran tidak ada di rumah jadi dia beralasan kalau Ran sedang tidak enak badan dan sedang tidur setelah minum obat. Han Yu coba memaksa masuk tapi bibi penjaga mengalihkan pembicaraan bahwa lampu di dapur sedang rusak dan ingin Han Yu memperbaikinya karena sangat tinggi bibi penjaga dan Ran tidak bisa mencapainya. Dan Han Yu bilang kalau tingginya 185 cm, bibi itu menawarkan bangku tapi Han Yu dengan sombongnya tidak perlu bangku karena yakin dengan tingginya. Melihat lampunya tinggi lalu dia meminta bangku ke bibi itu. Bibi itu langsung membuka handphonenya memberitahu Ran kalau Han Yu ada di rumahnya. Ran yang sedang mengajari Kuan Kan melukis mendapati SMS dari bibi penjaga dan langsung bingung dan meminta muridnya menjaga Kuan Kan. Ran lalu lari segera pulang. Han Yu yang memasang lampu akhirnya selesai dan bibi penjaga membawakan minuman untuknya. Han Yu yang ingat ingin menemui Ran mau ke atas tapi bibi penjaga itu menghalanginya lagi dan mencoba menawarkan makanan. Han Yu bilang diet dan bibi penjaga itu memegangi tangannya. Han Yu mengira bibi penjaga itu menyukainya jadi dia cepat-cepat ingin menemui Ran dan menyuruh melepaskan tangannya. Bel berbunyi dan bibi penjaga memeriksanya, ternyata itu tetangga sebelah yang menyukainya dan mereka berpura-pura marah satu sama lain. Han Yu datang dan bertanya ada apa. Han Yu mengaku sebagai tuan rumahnya bilang dia yang bertanggung jawab, mereka terlihat adu mulut. Akhirnya Ran datang dengan naik taksi mendapati kesempatan dia langsung menyelinap dan masuk rumah. Ayah, 你可回来了你，还没发现？ Bibi penjaga langsung menyuruhnya masuk ke kamar. Ran pura-pura bangun tidur dan turun ke bawah. Dia melihat Han Yu memegangi wajahnya dan bertanya ada apa dengan wajahmu, apa kau dipukul? Han Yu menjawab tidak sengaja terjatuh. Ran lalu menasehati Han Yu,
Tapi Han Yu menceritakan ada orang yang ingin membuat masalah lalu aku menegurnya hingga kami berkelahi. Han Yu kecewa melihat reaksi Ran yang biasa saja. Dia mengatakan mengorbankan dirinya untuk melindungi rumahnya dan meminta mengolesi obat kepadanya. Ran malah menyuruh bibi penjaga mengolesinya. Mendengar itu Han Yu langsung menolaknya karena takut dengan kejadian tadi. Ketika bibi penjaga mau mengolesi lukanya, Han Yu seperti orang ketakutan dan tidak mau disentuh. Dia langsung berpamitan pulang karena beralasan ada urusan. Ran mengucapkan terima kasih ke bibi penjaga, dan Ran disuruh untuk istirahat dan akan dibangunkan ya saat makan sudah siap. Han Yu yang sudah sampai rumahnya tidak sengaja melihat ke taman ada pamannya dan Xiao Han, dia kaget kenapa ada tambahan orang, kemudian dia meneropong dari sana. Dia kaget biasanya pamannya cuma membawakan air dan tanaman tapi sekarang malah membantunya. Han Yu ingin melihat wajah Xiao Han dan teropongnya diarahkan ke dia. Tiba-tiba bibinya menelepon untuk segera datang ke restoran Xiao Zhu. 行，我现在就过去。啊， Ran kembali lagi ke studio dan bilang ke Kuan Kan kalau hari ini dia tidak bisa mengajarinya melukis karena ada urusan dan menyuruhnya merapikan barangnya. 今天呢，我遇到了点事，就先不教你画画了。又来找你。没准还真是。 Ran dipanggil karena ada yang ingin menemuinya di depan dan Kuan Kan mengira dia pacarnya, dan ternyata yang di depan adalah Xiao Han. 你看， Ran ingin ditraktir Xiao Han makan malam. Kemudian di tengah jalan Kuan Kan menunjuk pria yang mau ke supermarket dan bilang, pria yang mau ke supermarket itu pacarmu, ternyata yang ditunjuk itu Han Yu. Ran tiba-tiba membatalkan niatnya untuk makan malam karena beralasan muridnya mengirimi pesan WeChat dan kuncinya ketinggalan di studio. Ran memberikan kartu dan menyuruhnya mengajak makan Kuan Kan di kafe ini karena punya keanggotaan dan poinnya bisa dikumpulkan. Ran tiba-tiba memegang tangan Han Yu dan berlari juga bicara padanya, "Kenapa datang ke desa Xiao Zhu, kalau tidak ada urusan mending pulang jangan berkeliaran." Han Yu bilang semua karena pamannya yang suka mengurus tanaman dan bibinya menyuruhnya datang ke restoran. Karena Ran sering datang ke desa Xiao Zhu, Han Yu juga bertanya kenapa dan lagi pula pengasuhnya mengawasinya. Dia juga bilang pengasuhnya itu tidak normal, dia bilang sikap dan perilakunya di luar batas. Han Yu bilang begitu karena dia merasa pengasuhnya menyukainya. Tanpa sengaja Han Yu melihat Kuan Kan dan menyadarinya kalau gadis itu yang di supermarket, dia mengira datang bersama Ran tapi Ran menyangkalnya, dia datang dengan kerabatnya. Han Yu menunjuk yang di sebelahnya itu teman Ran, dan saat menoleh yang di sebelah Kuan Kan pria tua Ran bilang iya. Han Yu heran kenapa tiba-tiba Ran sering keluar rumah tanpa sepengetahuan ibunya, namun Ran dengan cepat dan bilang kalau datang dengan ibunya. Kemudian Han Yu bertanya kemana ibunya, Ran pun menjawab dia sibuk, nanti setelah urusannya selesai menjemputku dan Ran berpamitan pulang. Di studio Ran mengajari muridnya dan juga ada Kuan Kan. Kuan Kan bertanya kamu tidak mengajariku? Mendengar itu Ran kecewa dengan kejadian kemarin saat Kuan Kan bilang ada pacarnya jadi dia tidak mengajarinya hari ini. OK， 10分钟。 Ran membeli minuman dan saat dia kembali ke studio, Kuan Kan tidak ada di sana dan membuat Ran kebingungan, dia bertanya ke muridnya tapi tidak ada yang memperhatikannya. Ran akhirnya keluar mencarinya. Han Yu yang sedang mengendarai mobil tidak sengaja melihat Kuan Kan di jalan dan dia memperlambat dan menghentikan mobilnya di sampingnya. Dia menegur Kuan Kan apakah masih ingat dirinya. Kuan Kan dengan cepat membalas tidak. Han Yu seolah tidak percaya yang merasa dirinya tampan akan sulit dilupakan, lalu dia mengajak Kuan Kan untuk makan dan dia menyuruh untuk memesan makanan yang disukai. Han Yu mengubahnya dan mau memesan semua makanan yang ada di sana tentu saja tujuannya untuk bertanya kepadanya. Dia bertanya belakangan ini apa melihat Ran atau tidak. Kebetulan Kuan Kan melihat Ran berlari di luar kafe tapi dia mengatakan tidak melihat. Kuan Kan bertanya Ran pacarnya atau bukan, dan Han Yu mengatakan masih belum, hanya masalah waktu. Dengan cepat Kuan Kan mengatakan berarti bukan. Han Yu yang agak kesal karena sudah mentraktirnya bilang kalau dirinya tampan kalau Ran tidak suka padanya terus dia suka sama siapa. Kuan Kan mengatakan kalau matanya sipit dan Ran suka sama mata yang besar. Walaupun Han Yu punya mata besar pun ada yang lebih tampan darinya. Mendengar itu Han Yu tidak percaya ada yang lebih tampan darinya dan Kuan Kan bilang Ran pernah melihatnya.
Han Yu yang tahu Ran tidak pernah keluar rumah bilang itu tidak 眼睛 mungkin. 小，我眼睛一点儿也不小，好吗？我这是。 Kuan Kan mengajak Han Yu ke rumah Xiao Han. Rumah ini seperti aroma hutan karena ada pohon di dalamnya. Kuan Kan bilang itu karena banyak tanaman di lantai atas. Setelah melihat lukisan di dinding, Han Yu merasa pernah melihatnya. Xiao Han turun dari lantai atas dan sedikit marah ke Kuan Kan yang lari dari studio. Xiao Han bertanya ke Han Yu siap dirinya dan Han Yu menjelaskan kebetulan melihat Kuan Kan di jalan dan mengajaknya makan lalu mengantarnya pulang. Xiao Han ingin membayar namun Han Yu menolaknya. Setelah itu Han Yu pamit pulang dan menyuruh Kuan Kan ingat hal baik tentang dirinya. Ran dengan raut muka sedih udah di rumah Xiao Han untuk meminta maaf namun dia kaget melihat Kuan Kan sudah di sana. Xiao Han menyuruhnya masuk dan membersihkan tubuhnya yang berantakan. Dia memberinya handuk dan menyiapkan air panas untuknya. Ran mengatakan besok akan mengajarinya di studio, lalu Kuan Kan bilang Han Yu yang mengantarnya pulang. Mendengar itu Ran kaget bagaimana bisa dia mengantarnya ke sini dan bertanya apakah ketemu Xiao Han. Xiao Han yang tepat di belakangnya mendengar dan mengatakan dia pria yang Kuan Kan panggil di jalan itu. Ekspresi Ran berubah, namun Kuan Kan bilang kalau dia bukan pacar Ran dan mengakui kalau dia salah paham. Ran mencoba menjelaskan kalau dia teman biasa namun Xiao Han menyuruhnya mandi. Xiao Han memikirkan sesuatu di malam hari dan dia tahu Ran mendatanginya. Tanpa basa-basi Xiao Han menanyakan apa yang dia sembunyikan selain usia. Kuan Kan yang mau naik ke atas disuruh tidur oleh Xiao Han. Tiba-tiba Ran tersenyum dan mengatakan apa maksud pertanyaan tersebut, dan mengira Xiao Han mulai penasaran dengannya. Dia tidak perlu memberitahunya karena dia dalam posisi apa sehingga Ran mau memberitahunya. Dia juga mengatakan bagaimana dengan dirinya apa yang disembunyikan tentang masa lalu dan ceritanya. Ran menegaskan kalau rahasianya akan diberitahu ke pacarnya. Apakah kamu ingin? Tiba-tiba Xiao Han membuang gelas dan mengangkat tubuhnya. Ran mengira Xiao Han sudah cemburu namun tidak mengakuinya. Ran lalu pergi dan Xiao Han terus teringat kata-katanya. 我只会告诉我的男朋友，可是我为什么要告诉你这些？什么立场要求我告诉你这些？我告诉你， Pagi harinya saat Ran tengah duduk dengan kucingnya Aman datang dan bertanya kenapa ada di sini apa dia memberitahu Ran kalau Xiao Han pulang kampung dan mengantar Kuan Kan balik sekolah. Aman mengira mereka bertengkar karena tidak memberitahunya dan Aman memberitahunya kalau Xiao Han itu dingin dan tidak mempedulikan wanita. Dia menyuruh Ran untuk membuang harga dirinya dan karena dia masih muda tidak boleh terus terang kepada pria seperti itu dan menyuruhnya cari topik yang ia sukai seperti bahas bunga dan tanaman. Saat di rumah Ran teringat kata-kata Aman dan langsung pergi. 聊的时间长了，一来二去。 Ternyata dia pergi ke rumah Han Yu mencari pamannya. Han Yu yang baru bangun tidur melihat Ran langsung kaget dan menghampirinya. Karena tujuan Ran hanya ingin bertanya tanaman ke paman Han dan Han Yu tidak mengerti tentang tanaman, Han Yu mengajaknya ke perpustakaan tanaman dan terdapat banyak buku di sana dan Ran mulai membaca buku tanaman. Han Yu yang penasaran tiba-tiba Ran tertarik dengan tanaman lalu bertanya. Lalu dia meminjam 2 buku milik pamannya dan akan dikembalikan setelah membacanya. Ketika Ran mau pulang, Han Yu merayunya ingin mengajak melihat tanaman pamannya dan Ran tidak jadi pulang. Han Yu membawa satu tanaman yang memenangkan medali emas di kontes bunga Eropa beberapa tahun yang lalu dan hanya satu di dalam negeri. Ran mengatakan bunga ini familiar karena pernah melihatnya di suatu tempat dan Han Yu mengatakan tidak mungkin. Ketika Ran ingin pulang dia ingin mengantarnya tapi Ran bilang sopir menunggunya di gerbang. 我们家有好多哦，对啊，我们家新来一个园林师。 Terlihat Xiao Han sedang merawat tanaman dengan sangat baik. Ran ketiduran dengan buku yang dipeluknya, dan ibunya masuk ke kamarnya dan menyelimutinya. 来了，我陪陪你，睡吧。 Ran terbangun dan bingung lalu ibunya keluar. Ibunya yang melihat ada lukisan di langit-langit menanyakannya karena tidak pantas dan lebih baik ditaruh di ruang kerja lantai 3. Ran disuruh memilih gaun yang sudah disiapkan dan memilihkan gaun yang bagus.
Setiap hari ibunya mengaturnya hingga 你 makanannya, 看你头发乱呢，妈妈给你梳一下。 dan sampai suatu malam saat ibunya masuk ke kamar Ran yang sedang tidur, tiba-tiba ia menangis. Ran terbangun dan kaget ibunya sudah pulang. Bibi penjaga menurunkan lukisan yang ada di atap dan bilang ibunya yang menyuruhnya. Ibunya membawakan minuman saat Ran sedang duduk memandangi tanaman. Ibunya bertanya tentang buku tanaman yang dibaca Ran akhir-akhir ini dan memberitahu kalau Paman Han ahli di bidang ini dan tanaman di rumahnya sekarang menjadi bagus. Han Yu yang datang ke rumahnya membawa hasil ujiannya di Sijing dan diterima melanjutkan sekolahnya. Ekspresi yang tidak senang membuat Han Yu bertanya karena dulu dia sendiri yang ingin ke sana kenapa menyesalinya. Han Yu akan mengadakan perpisahan dan Paman Han yang akan mengurusnya, dan dia meminta Ran untuk datang. Ran terlihat bingung melihat hasil penerimaan itu, seolah-olah ada yang mengganjal di hatinya. Suatu pagi saat Ran turun mencari Bibi dan bilang tidak ada air, Xiao Han muncul di tanaman rumahnya.